Hai, ada seorang presiden bukan di istana megah, bukan di balik pagar tinggi, dan juga bukan dengan iring-iringan mobil mewah. Tetapi presiden ini bangun pagi di sebuah rumah kecil. Atapnya sederhana, halaman depannya tanah dan rumput. Di garasinya hanya ada satu mobil tua, Volkswagen Beetle tahun 1987, dan gajinya diserahkan ke badan amal. Namanya Jose Alberto Mujica Cordano. Dunia mengenalnya sebagai presiden termiskin di dunia. Namun ironisnya, ia adalah salah satu pemimpin paling kaya secara pemikiran. Di saat dunia berlomba menumpuk harta dan kekuasaan, Jose Mujica justru bertanya, untuk apa hidup jika kita menjadi budak dari apa yang kita miliki? Kalimat itu bukan slogan, bukan pencitraan. Itu adalah cara hidup Jose Mujica, sang presiden paling miskin di dunia. Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. Uruguay, negara kecil di Amerika Selatan. Penduduknya hanya sekitar 3 juta jiwa. Tidak banyak yang memperhatikannya. Sampai satu hari, dunia menoleh. Bukan karena perang, bukan karena krisis, tapi karena presidennya berbeda. Saat pemimpin dunia lain tinggal di istana, Mujica menolak pindah. Saat gaji presiden mencapai puluhan ribu dolar, ia menyumbangkan 90% gajinya. Saat protokol negara meminta jas mahal, ia datang dengan baju lusuh dan sepatu usang. Banyak yang mentertawakannya, banyak pula yang mencemooh. Namun Mujica hanya tersenyum. "Saya bukan miskin," katanya. "Saya hanya hidup sederhana." Menurut Mujica, orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit harta. Orang miskin adalah mereka yang tak pernah merasa cukup. Dunia modern, katanya, mengajarkan manusia untuk terus menginginkan lebih. Lebih besar, lebih cepat, lebih mahal. Tanpa sadar, kita kehilangan sesuatu, yaitu waktu, kebebasan, dan ketenangan. Mujica menyebutnya perbudakan gaya hidup. Ketika kamu membeli sesuatu, sebenarnya kamu membayarnya dengan waktu hidupmu. Kalimat ini membuat banyak orang terdiam. Jose Mujica tidak hidup sendiri. Ia tinggal bersama istrinya, Lucia Topolansky, seorang perempuan tangguh, mantan gerilyawan, mantan tahanan politik. Mereka tidak punya anak, tidak punya rumah mewah. Yang mereka punya hanya anjing berkaki 3 bernama Manuela. Seekor anjing 3 kaki. Bagi Mujica, Manuela adalah simbol bahwa hidup tidak harus sempurna untuk dicintai. Kesederhanaan Mujica bukan keputusan mendadak, bukan gimik politik. Itu adalah hasil dari penderitaan panjang. Lebih dari 1 dekade, hidupnya dihabiskan dalam penjara, dalam sel sempit, dalam kesendirian, dalam kegelapan. Ia disiksa, ia dipindah-pindahkan, ia hampir kehilangan akal sehat. Namun justru di sanalah ia menemukan makna hidup. Sebelum menjadi presiden, Jose Mujica adalah musuh negara. Sebelum dipuji dunia, ia dicap sebagai teroris. Sebelum duduk di kursi kekuasaan, Mujica mengangkat senjata. Pertanyaannya, bagaimana seorang gerilyawan bisa berubah menjadi simbol perdamaian? Bagaimana seorang tahanan politik bisa menjadi seorang presiden? Dan apa harga yang harus ia bayar untuk kesederhanaan itu? Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke masa muda Jose Mujica. Masa ketika idealisme berubah menjadi perlawanan. Jose Alberto Mujica Cordano lahir pada 20 Mei 1935 di Montevideo, ibu kota Uruguay. Ayahnya seorang petani kecil, ibunya perempuan sederhana keturunan Italia. Sejak kecil Mujica hidup dekat dengan tanah, dengan keringat, dengan kesederhanaan. Ayahnya meninggal saat Mujica masih muda, meninggalkan ibunya berjuang sendiri menghidupi keluarga. Dari sinilah Jose kecil belajar satu hal, hidup tidak pernah adil. Sekitar tahun 50-an sampai 60-an, Uruguay yang dulu stabil perlahan retak. Kesenjangan ekonomi melebar, pengangguran meningkat, korupsi merajalela. Rakyat kecil mulai kehilangan harapan, sementara elit politik hidup dengan nyaman. Bagi generasi muda seperti Mujica, ini bukan sekedar krisis ekonomi, ini adalah krisis moral. Awalnya Mujica percaya pada perubahan damai. Ia bergabung dengan politik kiri,
mengikuti rapat, menyebar pamflet, namun berkali-kali suara mereka diabaikan. Pemilu dimanipulasi, demonstrasi dibubarkan, harapan berubah menjadi frustasi, dan frustasi pun melahirkan kemarahan. Dari kemarahan itu, lahirlah gerakan gerilya perkotaan yang diberi nama Tupamaros. Mujica menjadi salah satu anggotanya, bukan sebagai penjahat biasa. Tupamaros memiliki ideologi, mereka merampok bank bukan untuk kaya. Uang dibagikan kepada rakyat miskin. Mereka menyerang simbol kekuasaan, bukan warga sipil. Di mata sebagian rakyat, mereka pahlawan. Di mata negara, mereka adalah teroris. Mujica memegang senjata. Ia tahu resikonya, ia tertembak, ditangkap, melarikan diri. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Setiap pelarian membuat negara semakin brutal. Setiap aksi mendekatkan Mujica pada penjara panjang. Di usia muda Mujica yakin bahwa perlawanan bersenjata adalah jalan terakhir. Namun di balik keyakinan itu, selalu ada keraguan. Apakah kekerasan benar-benar bisa melahirkan keadilan atau hanya menciptakan lingkaran dendam? Pertanyaan itu belum terjawab saat itu. Di tahun 1972, pemerintah Uruguay meningkatkan penindasan. Militer turun tangan, Mujica akhirnya tertangkap. Bukan sebagai aktivis, bukan sebagai politisi, tapi sebagai musuh negara. Mujica tidak tahu bahwa penangkapan ini akan membawanya ke 13 tahun tergelap dalam hidupnya. Dan di segmen berikutnya, kita akan masuk ke masa paling kelam Jose Mujica, penjara, penyiksaan, dan perjuangan melawan kegilaan. Tahun 1972, ketika Jose Mujica ditangkap, Uruguay sedang berada di ambang kediktatoran militer. Negara kecil itu berubah cepat, hukum sipil runtuh, militer mengambil alih, dan bagi mereka yang dianggap musuh negara, tidak ada lagi hak azazi. Mujica tidak dipenjara seperti narapidana biasa. Ia dikategorikan sebagai rehen dalam bahasa Uruguay, yang artinya sandera negara. Jika kelompok Tupamaros menyerang, maka para sandera ini akan dieksekusi, tanpa pengadilan, tanpa peringatan. Mujica adalah salah satunya. Ia dipindahkan dari satu barak militer ke barak lain. Sel-selnya kecil, lembab, gelap. Seringkali ia dikurung sendirian berbulan-bulan. Tanpa buku, tanpa radio, tanpa jam, tanpa tahu siang atau malam. Kesunyian menjadi musuh terbesar. Tidak selalu dengan pukulan, tapi dengan diam, gelap, menunggu. Kadang ia dibiarkan berhari-hari tanpa bicara dengan siapapun. Kadang air minum sengaja dikurangi. Kadang makanan diletakkan tepat di luar jangkauan. Tujuannya hanya satu, menghancurkan pikiran. Mujica pernah berkata, ada masa ketika aku berbicara dengan semut, bukan bercanda. Itu cara bertahan. Ia mengamati serangga, memberi mereka nama, agar pikirannya tidak hancur. Beberapa tahanan benar-benar kehilangan akal. Ada yang berteriak setiap malam, ada yang diam selamanya. Mujica berada di ambang yang sama. Dalam kesunyian total, Mujica mulai berbicara dengan pikirannya sendiri. Ia mengingat masa kecil, ibunya, ladang, bau tanah basah. Kenangan sederhana itu menjadi satu-satunya cahaya. Ia menyadari sesuatu, kalau kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan. Di balik jeruji, ideologinya berubah. Bukan tujuan keadilan, tapi caranya. Ia mulai memahami kekuasaan tidak hanya menindas lewat senjata, tapi juga lewat dendam. Dan jika ia keluar dengan kebencian, maka penjara itu akan terus hidup di dalam dirinya. Tepatnya tahun 1985, kediktatoran Uruguay runtuh. Amnesti politik diumumkan. Setelah 13 tahun, Jose Mujica akhirnya dibebaskan. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus. Ia keluar bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai pemenang. Ia keluar sebagai manusia yang terluka. Namun justru dari luka itulah lahir kebijaksanaan yang mengubah segalanya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal yang tak terduga. Bagaimana seorang mantan tahanan memilih jalan damai. Bagaimana mantan gerilyawan masuk ke dunia politik demokratis. Ketika Jose Mujica keluar dari penjara tahun 1985, dunia telah berubah. Begitu pula dirinya. Mujica tidak keluar dengan teriakan balas dendam. Tidak ada seruan perang. Tidak ada sumpah pembalasan. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar.
bagaimana caranya hidup setelah kehilangan begitu banyak waktu. Selama 13 tahun di dalam penjara, Mujika hidup dalam gelap. Kini Mujika kembali ke dunia dengan lampu kota, mobil cepat, dan teknologi baru. Mujika harus belajar ulang menjadi manusia bebas. Bahkan hal sederhana seperti berjalan di jalanan ramai membuatnya cemas. Namun satu hal tak berubah, keyakinannya pada keadilan sosial. Banyak mantan gerilyawan memilih diam, banyak pula yang memilih marah. Namun Mujika mengambil jalan lain. Mujika memilih politik demokratis, bukan dengan senjata, tapi dengan suara rakyat. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin mantan musuh negara masuk ke sistem yang dulu ia lawan? Jawaban Mujika sederhana, karena demokrasi adalah satu-satunya jalan agar kekuasaan tidak menghabisi manusia. Mujika tidak langsung menjadi tokoh nasional. Ia memulai dari nol, mengunjungi desa-desa kecil, duduk bersama petani, mendengarkan keluhan rakyat miskin, tanpa panggung, tanpa mikrofon besar. Mujika berbicara seperti rakyat biasa, karena ia memang rakyat biasa. Yang mengejutkan dunia adalah sikapnya. Mujika tidak pernah membenci para penyiksanya, tidak menuntut balas. Ketika ditanya mengapa, Mujika menjawab. Ketika ditanya mengapa, Mujika menjawab, kebencian hanya membuatku tetap terpenjara. Kalimat itu membuat banyak korban lain pun terdiam. Ia memilih rekonsiliasi, bukan karena lupa, tapi karena ingin melangkah. Tahun demi tahun pun berlalu. Mujika terpilih menjadi anggota parlemen, lalu senator, kemudian menteri pertanian tanpa berubah gaya hidup. Mujika tetap mengendarai mobil tua, tetap tinggal di rumah kecil. Bagi publik, ia terasa jujur, bukan politisi yang dibuat-buat. Di parlemen, Mujika berbicara tanpa bahasa rumit, tanpa skrip, tanpa basa-basi. Ia berbicara seperti tetangga sendiri, kadang berantakan, namun tulus, dan rakyat merasakannya. Perlahan, nama Jose Mujika dikenal nasional. Bukan karena janji manis, tapi karena kisah hidupnya. Dari ladang kecil ke sel penjara gelap, dari tahanan menjadi wakil rakyat. Dan pada tahun 2009, Uruguay bersiap memilih presiden yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan di segmen berikutnya, kita akan menyaksikan puncak perjalanan itu. Bagaimana seorang mantan tahanan politik akhirnya memimpin negara. Tahun 2009, Jose Mujika memenangkan pemilihan presiden Uruguay. Dunia terkejut, seorang mantan gerilyawan, mantan tahanan politik, kini menjadi kepala negara. Namun kejutan terbesar belum terjadi. Sebagai presiden, Jose Mujika berhak tinggal di istana negara, bangunan besar, dijaga ketat, penuh kemewahan. Tetapi Mujika menolak. Ia memilih tetap tinggal di rumah kecilnya di pinggiran Montevideo, tanpa pagar tinggi, tanpa penjagaan berlebihan. Hanya kebun bunga, tanah, dan langit terbuka. Bagi protokol negara ini adalah mimpi buruk. Bagi rakyat, ini adalah simbol. Gaji Presiden Uruguay termasuk tinggi, namun Mujika hanya mengambil sekitar 10%-nya. Sisanya, ia sumbangkan untuk perumahan rakyat miskin, koperasi kecil, pendidikan, dan ketika ditanya mengapa, Mujika menjawab, namun Mujika hanya mengambil sekitar 10%-nya. Sisanya ia sumbangkan. Mujika menjawab dengan tenang, "Aku tidak membutuhkan lebih banyak." Kalimat sederhana, tapi menghantam dunia. Setiap pagi Mujika berangkat kerja mengendarai mobil yang sama, Volkswagen Beetle tahun 1987. Nilainya tak sebanding bahkan dengan jam tangan pejabat lain. Dan suatu hari, seorang kolektor menawar mobil itu hingga jutaan dolar. Mujika menolak. "Selama mobil ini berjalan, aku tidak butuh yang lain." Mujika berdiri sendiri di bandara, mengantri seperti rakyat biasa, berbelanja sendiri di pasar. Tidak ada sekat. Tidak ada jarak antara presiden dan rakyat. Bagi Mujika, kekuasaan bukan untuk ditinggikan, tapi untuk melayani. Meski hidup sederhana, Mujika bukan pemimpin pasif. Di masanya Uruguay melegalkan ganja, memperkuat hak sipil, membuka kebebasan berpendapat. Keputusan-keputusan ini menuai kritik. Namun Mujika tak goyah. Negara harus memperbaiki masalah, bukan pura-pura tidak melihatnya. Tepat di tahun 2013 di forum PBB, para pemimpin dunia duduk rapi, lalu Mujika berbicara tentang konsumerisme, kerakusan, atau manusia yang kehilangan makna hidup. Ia tidak membaca teks panjang. Ia berbicara dari luka. Pidatonya pun viral, bukan karena retorika, tapi karena kejujuran. Ketika masa-masa jabatannya akan berakhir, Mujika tidak memperkaya diri.
tidak membangun dinasti, tidak meninggalkan istana megah. Mujika pulang ke rumah kecilnya dengan mobil tua, dengan kebun, dengan hidup yang sama. Namun pengaruhnya belum selesai. Di segmen terakhir, kita akan melihat warisan sejati Jose Mujika. Bukan tentang jabatan, tapi tentang makna hidup. Ketika masa jabatan Jose Mujika berakhir, ia tidak meninggalkan gedung istana. Ia tidak menyiapkan patung, juga tidak menulis namanya di dinding sejarah dengan emas. Mujika hanya pulang ke rumah kecil, ke kebun yang sama, ke kehidupan yang tidak pernah berubah. Meski bukan lagi presiden, para jurnalis tetap berdatangan, mahasiswa, akademisi, bahkan pemimpin dunia. Mereka datang bukan untuk belajar politik, tapi untuk memahami bagaimana seorang manusia bisa berkuasa, namun tidak dikuasai oleh kekuasaan. Jose Mujika tidak pernah menyebut dirinya seorang filsuf, namun kata-katanya mengelilingi dunia. Dan ia pernah berkata, kita tidak miskin karena punya sedikit, kita miskin karena kita menginginkan terlalu banyak. Menurutnya kebahagiaan tidak datang dari konsumsi, tapi dari waktu. Waktu untuk hidup, waktu untuk mencintai, waktu untuk menjadi manusia. Mujika sering mengkritik sistem global. Ia menyebut manusia modern sebagai budak gaya hidup. Bekerja keras bukan demi hidup lebih baik, melainkan demi membayar hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kita menukar hidup kita untuk membeli barang. Dan tanpa sadar, hidup itu sendiri habis. Tidak semua orang sepakat dengannya, ada yang menyebutnya naif, ada yang menganggapnya kebijakannya itu terlalu beresiko. Namun bahkan para pengkritiknya mengakui satu hal, Jose Mujika jujur, ia hidup seperti yang ia ucapkan. Dan itu langka. Dan kepada anak muda, Mujika tidak memberi mimpi besar. Ia memberi peringatan, jangan habiskan hidupmu hanya untuk bekerja. Karena suatu hari kamu akan sadar, waktu lebih berharga daripada uang. Ia tidak melarang ambisi, namun ia menginginkan batas agar manusia tidak kehilangan jiwanya saat mengejar dunia. Jose Mujika tidak meninggalkan jabatannya sebagai presiden sebagai orang kaya. Ia tidak meninggalkan harta berlimpah, namun ia meninggalkan sesuatu jauh lebih langka, yaitu teladan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari seorang Jose Mujika, yaitu presiden paling miskin di dunia.